Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, tentunya dalam rangka melaksanakan amal soleh, yaitu menuntut ilmu, di mana dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju jannahnya, menuju surganya. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang perjalanan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pengumuman bahwasanya insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita akan membahas tentang khosais Ahlussunnah wal Jamaah, kekhususan atau keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita memilih tema ini? Di antaranya adalah karena pentingnya kita memahami Ahlussunnah wal Jamaah, pentingnya kita mempelajari Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan akidah yang seseorang harus berpegang teguh kepadanya. Seseorang harus berpegang teguh, berpegang erat dengannya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan seseorang ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ahlussunnah itu sebenarnya seperti apa, atau pengertian Ahlussunnah itu yang bagaimana? Karena banyak orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dirinya termasuk golongan Ahlussunnah. Apabila kita melihat, menilik dari nama, itu sebenarnya sudah jelas. Nama Ahlussunnah. Ahlu itu adalah keluarga atau pengikut. Pengikut. Taruhlah misalnya maksudnya adalah pengikut. Ahlussunnah berarti pengikut sunnah. Sunnah adalah apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya, berada padanya. Maka Ahlussunnah adalah orang yang berusaha mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, di keterangan yang lain disebutkan Ahlussunnah itu adalah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh, bergandengan, berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai dia wafat, sampai dia mati, selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mattafaqa alaihi sabiqunal awwalun, dan berpegang teguh kepada apa saja yang ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang terdahulu berada di atasnya. Ulama-ulama
yang terdahulu, al-awwal fal awal, yang paling pertama dan yang pertama adalah para sahabat. Dari para sahabat itu adalah ulama-ulama yang pertama-tama dari kalangan kaum muslimin. Bahkan umat Islam yang pertama kali adalah para sahabat. Sehingga kalau dimutlakkan nama umat Islam, yang pertama kali umat Islam itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka memiliki pendapat-pendapat, mereka memiliki ra'yu-ra'yu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada mereka. Selain berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian juga apa yang mereka para sahabat berada di atasnya. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Ini sudah makruf bahwasanya sahabat itu adalah yang berasal dari muhajirin ataupun ansor, dari kalangan muhajirin ataupun ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti muhajirin dan ansor dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang mengikuti mereka, maka inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada definisi yang lain kecuali ini. Berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian aqwalu sahabah, pendapat-pendapat para sahabat, muhajirin ataupun ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau ada istilah definisi bahwasanya ciri Ahlussunnah begini dan begitu, mengadakan acara ini dan acara itu hanya sekedar dakwaan. Tapi hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah demikian yang telah kita sampaikan tadi. Baik, apa keistimewaan atau kekhususan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini? Kekhususannya atau keistimewaannya adalah yang pertama, innaha mustamiddatun minal kitabi was sunnah wal ijma'. Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam berpedoman, di dalam berpendapat selalu disandarkan kepada Al-Quran dan sunnah dan juga al-ijma', pendapat yang disepakati, ijma'. Jadi kalau dia berpendapat suatu pendapat atau dia itu beramal, landasannya selalu disampaikan, diterangkan Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Kemudian kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis, maka melihat pendapat ijma', kesepakatan para ulama terdahulu bagaimana, kesepakatan para sahabat bagaimana, itu dilihat. Fahiya sahihhatun la tu'aridu fiha wal ikhtilafun. Ketika seseorang itu berpendapat yang pendapatnya itu dilandasi dengan Al-Quran, dengan sunnah, kemudian dengan ijma', maka tidak akan terjadi perselisihan, ya, perselisihan, tidak akan terjadi perbedaan. Walaysa bainaha tanaqudun walattirab. Dan ketika seseorang itu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka tidak ada pertentangan. Artinya apa? Yang namanya Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis, yang namanya hadis tidak akan bertentangan dengan Al-Quran, dan semuanya saling melengkapi. Kalau mungkin kita membaca Al-Quran kemudian membaca hadis kok seolah-olah bertentangan, maka mungkin pemahaman kita yang keliru. Karena Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan juga al-ijma' tidak akan mungkin bertentangan. Yang ada adalah saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran menyebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan tata cara solat, kaifiyah solat. Al-Quran mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa.
maka sunnah menerangkan bagaimana tata cara puasa yang diajarkan di dalam agama Islam. Bal yashhadu ba'duha li ba'din wa yakwi ba'duha ba'don. Bahkan Al-Qur'an dan sunnah itu saling menguatkan atau saling menjelaskan. Walihada asmarat li ashabiha quwwatul yakin atau quwwatal yakin wassalamah. Oleh sebab itu orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada sunnah, maka dia akan semakin yakin di dalam beramal. Kita mengamalkan ini, Anda mengamalkan itu. Landasannya apa? Landasannya adalah Al-Qur'an. Landasannya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan semakin yakin, semakin mantap, tidak ragu, tidak galau. Sehingga kalau kita mencari dalil, kalau kita beramal, cari dalil yang paling kuat dari Al-Qur'annya, dari hadisnya. Terlebih tatkala menemui perselisihan, menemui perbedaan pendapat, dan itu pasti akan terjadi. Menemui permasalahan ini, permasalahan itu, kemudian ada pendapat A mengatakan demikian, pendapat ulama B mengatakan demikian. Maka mana yang kita pegang? Yang paling kuat berpegangan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan mendatangkan keyakinan di dalam beramal. Wassalamati minasyubah, dan akan selamat dari subhat, kerancuan-kerancuan di dalam berpikir. Ketika seseorang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka kerancuan-kerancuan tersebut akan menyingkir, akan hilang. Wal mu'afa minasyukuki wal auham, dan akan hilang dari keraguan-raguan dan dari kerancuan-kerancuan. Ini kalau orang itu mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sumber yang sudah sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'dahuma, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kekhususan yang kedua, innaha atau annaha muwafiqatun lil fitrah as-salimah wal uquli shahihah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Jadi paham Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah paham yang sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Jadi akal kita menerima, kemudian fitrah kita menerima. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang terbaik bagi manusia. Paham mana yang sesuai, paham mana yang akan membawa kebahagiaan manusia. Li'anha tumathul Islam wa dinal fitrah, karena pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pemahaman yang mempraktekkan Islam yang sesungguhnya, wa dinal fitrah, dan agama yang sesuai fitrah. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini, memunculkan kita ke dunia ini, itu sudah dilengkapi dengan fitrahnya, sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkat tersebut apabila cocok akan klop, akan sesuai. Tetapi kalau tidak cocok akan bendal istilahnya, akan bertentangan dengan fitrahnya. Wa hiya mustamidatun minal Qur'an alladzi yasarallahu dzikruhu. Nah, akal yang sehat tadi
atau fitrah yang sehat itu senantiasa akan bersandar kepada Al-Quran. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam hadis, itu akan sesuai dengan akal kita. Kalau akal kita tidak menerima, berarti perlu dipertanyakan akal kita. Akal kemudian dengan Al-Quran dan Sunnah, akal itu ibaratkan mata, Al-Quran dan Sunnah ibaratkan matahari. Maka matahari pasti benar, Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar, tidak ada salahnya. Akan tetapi kalau ketika melihat Al-Quran dan Sunnah kok agak kabur, berarti mata lagi sakit, akal lagi sakit. Sehingga kalau ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hadis ini sudah tidak cocok, hadis ini sudah tidak sesuai di zaman ini, berarti akal orang tersebut sudah tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan bawaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sudah dengan akalnya, akal yang selamat, fitrah yang selamat. Falaisa fiha ta'kidun wala labsun wala gumud yafhamu hal kabir was sogir. Ahlussunnah wal jamaah yang tadi bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada hal-hal yang terpendam, tidak ada hal yang tersembunyi di dalamnya, terang, jelas, bahkan dipahami orang besar ataupun orang kecil, anak-anak pun dia memahami sesuai dengan fitrahnya. Contohnya misalnya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Fitrahnya anak ketika ditanya, wahai anak, Allah itu di mana? Maka secara fitrahnya dia akan mengangkat tangannya ke atas di langit. Kalau berdoa tangannya dihadapkan kemana? Dia akan menjawab dan akan mempraktekkan ketika berdoa dia akan mengangkat tangannya ke atas ke langit. Ini sesuai dengan apa? Fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Adapun pendapat-pendapat yang lain, paham-paham yang lain tentu tidak akan sesuai dengan fitrahnya. Karena tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa tansharuhu laha anufus was-sadru was-sudur. Dan jiwa atau dada itu akan menjadi lapang, tidak galau. Maka orang yang Ahlussunnah itu sebenarnya orang yang paling lapang, paling bahagia, tidak galau. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan Al-Ijma', maka pasti dalam kehidupannya akan mengalami kegalauan, akan mengalami kesempitan, tidak lapang dadanya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Walihada dhahrat atharuha ala ashabiha as-shadiqina fi imtisaliha. Oleh sebab itu, orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu akan nampak, akan bisa kelihatan asar atau pengaruhnya ketika dia memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sifat Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Alim yang Maha mengetahui. Apa yang nampak dari perilaku orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Yang nampak adalah dia selalu berhati-hati dalam perbuatannya, selalu berhati-hati dalam perilakunya. Kenapa? Karena tahu bahwasanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, yaitu Maha pemberi rizki.
Maka orang-orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tidak khawatir terhadap rezekinya, sehingga nampak dalam kehidupan sehari-hari ya kerja secukupnya, mencari nafkah secukupnya, yang penting berusaha, dapat sedikit atau banyak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tahu sedikit banyaknya rezeki itu yang mengatur adalah Ar-Razzaq, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, dia paham bahwasanya sebanyak apapun gaji seseorang, kalau rezekinya sedikit ya bakal sedikit ya. Jadi rezeki itu tentu beda dengan penghasilan, beda dengan uang. Jenengan rezekinya sedikit, gajinya banyak, ya rezekinya sedikit, gajinya banyak. Pegawai negeri sebulan gajinya 10 juta atau 15 juta, tapi rezekinya sedikit, kena stroke ya, cuci darah ya. Sama saja. Makan ini dilarang, makan itu dilarang, makan sate dilarang, makan begedel dilarang ya. Makan kacang-kacangan yang asam urat ya rezekinya sedikit, walaupun gajinya banyak. Ada orang yang gajinya sedikit tetapi rezekinya banyak, nggak pernah periksa nih dokter, makan apa saja masuk ke perutnya, tidak ada pantangan-pantangan tertentu, rezekinya banyak, dan dia santai menghadapi kehidupan. Kenapa? Ya tadi kembali memiliki pemahaman Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki setiap manusia, maka hatinya akan menjadi lapang. Wa awrasathum tuma'ninatan nafsi, kemudian mewariskan ketenangan jiwa. Ketenangan apa? Jiwa. Jadi hidup itu santai gitu loh, enggak kemerungsung. Sa'adatur ruh, bahagia rohnya. Warohatul bali, kemudian pikirannya juga lapang. Pikirannya lapang. Ketika mendapatkan cobaan, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dompetnya hilang, kembalikan kepada Allah. Wis tarah wae hilang, takdirnya hilang, mau diapakan lagi. Kehilangan mungkin uang 100.000 atau 300.000, kembalikan kepada Allah. Ya sudah, itu uang itu berasalnya dari Allah, diambil oleh Allah, ya tidak masalah apa-apa, karena manusia itu lahir juga tidak membawa apa-apa. Ini kalau orang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ketika dia menghadapi hal-hal yang pelik, perkara-perkara yang sulit. Nah, orang itu kalau sudah menghadapi perkara yang sulit, menghadapi mungkin anak yang nakal, menghadapi suami yang beringas, menghadapi anak buah yang tidak taat kepadanya, menghadapi ekonomi yang sulit, itu kalau dia tidak insirakus sadr, kalau tidak rohatul bal, yang kalau tidak pikirannya lapang, itu tidak mustahil dia akan stres ya, tidak mustahil. Maka lihat kalau orang itu banyak urusannya, kemudian urusannya tidak diserahkan, tidak dikembalikan kepada Allah, maka lahir apa? Stres. Orang-orang yang terjun kepada dunia, setiap hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, kemudian tidak menyandarkan pekerjaan tersebut kepada Allah, apa yang dihadapi, apa yang didapati? Yang didapati adalah kesetresan di dalam hidupnya. Maka rohatul bal, lapangnya pemikiran, lapangnya dada, itu adalah perkara yang mahal. Ketenangan hati itu adalah perkara yang mahal, dan itu bisa dicapai ketika seseorang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'al istiqomati 'alal ibadah, bersamaan itu dia selalu istiqomah di dalam ibadah. Ibadahnya itu tidak naik turun. Laki-laki datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, terus makmur masjidnya.
hampir tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, selalu berada di masjid, istiqomah. Yang perempuannya juga seperti itu, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya, selalu istiqomah. Wa mulazamatu ta'ah, selalu dalam ketaatan, tidak gampang surut, tidak gampang futur. Kenapa? Karena tadi dikembalikan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabatu 'ala dini min ghairi takdzirin wala tabdil. Kemudian kokoh di atas agama Allah. Kokoh, pokoknya apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Maka enggak perlu pengganti-pengganti yang lain. Tidak perlu paham-paham yang lain. Dia memahami bahwasanya agama Allah itu sudah sempurna, sudah paripurna, tidak perlu diganti dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Ini yang kedua, kekhususan yang kedua atau keistimewaan yang kedua. Kemudian kekhususan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah annaha tumasilul wasatiyah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu prakteknya adalah wasatiyah, pertengahan. Ya, pertengahan. Baina aqaidil firaqi al-mubtadi'ati, antara akidah-akidah yang baru, kelompok-kelompok yang baru. Jadi yang ketiga adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pertengahan di dalam berakidah. Ya, pertengahan di dalam berakidah di antara kelompok-kelompok yang baru, al-mubtadi'ah. Kama anal islama yumatsilul wasatiyah, sebagaimana Islam itu disifati oleh Allah adalah pertengahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Pertengahan di dalam masalah akidah, misalnya dalam masalah asma'ullah, dalam masalah asma'ullah, mensifati asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, sifat-sifat yang banyak sekali. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbeda dengan sifat makhluknya. Ini mengiman Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menanyakan bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Misalnya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Sami, yaitu memiliki nama As-Sami, memiliki sifat Sam'un. Namanya Sami, ya. Sifatnya adalah As-Sam'un, yaitu mendengar. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mensifati sifat Allah As-Sami, Maha mendengar? Ahlussunnah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Akan tetapi mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya manusia. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya manusia. Kelompok yang lain berada pada dua keadaan yang berbeda, atau mungkin tiga keadaan yang berbeda. Pertama, mengatakan bahwasanya tidak boleh mensifati Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga meniadakan yang namanya As-Sami. Tidak boleh Allah itu disebut dengan As-Sami, ya. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar. Kenapa?
Karena kalau Allah mendengar, makhluk mendengar berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Sehingga nama as-sami dihilangkan saja. Atau kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya pendengaran Allah itu sama pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Maka ini juga tidak benar. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Kelompok pertama mengatakan bahwasanya Allah tidak beristiwa. Allah itu di mana-mana. Allah di mana-mana. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya ya istiwanya Allah itu sama dengan istiwanya apa? Makhluk. Bersemayamnya Allah sama bersemayamnya makhluk. Maka Ahlussunnah berpendapat bahwasanya Allah itu beristiwa, bersemayam, tetapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Menyikapi hadis misalnya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina sulusul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kelompok pertama mengatakan bahwasanya Allah itu tidak turun. Kenapa? Nanti kalau turun ke langit dunia berarti setiap hari, setiap saat turun. Kerjanya Allah hanya turun, naik turun. Karena jam 3-nya Indonesia berbeda dengan jam 3-nya Malaysia, jam 3-nya Malaysia berbeda dengan jam 3-nya India. Kalau mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu kerjanya cuma naik turun. Ini namanya membagaimanakan. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya berarti tidak ada namanya sifat turun bagi Allah. Ya, sifat nuzul, sifat turun bagi Allah tidak ada. Karena kalau kita katakan bahwasanya Allah itu turun berarti menyamakan manusia. Berarti menyamakan dengan manusia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat turun, hanya saja sifat turunnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sifat wujud. Ya, sebagaimana sifat wujud. Bahwasanya sifat wujud itu melekat kepada Allah, juga melekat kepada manusia. Kalau manusia itu memiliki sifat wujud, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki sifat wujud. Hanya saja wujudnya manusia tentunya berbeda dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan pertengahan. Pertengahan di dalam bermuamalah misalnya, ketika dengan teman, ketika dengan saudara, itu sikapnya adalah pertengahan. Pertengahan di dalam bermuamalah yang lain, berdagang dan lain sebagainya adalah pertengahan. Ini adalah ciri khas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kekhususan yang lain atau keistimewaan yang lain manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, annahu bimtimsaliha tatahaqqaqul istiqomah ala ta'ah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan, senantiasa berada di atas ketaatan dan istiqomah. Fayasulu bihal i'tidal fi sayri ilallah fala ya'sa min rahmatillah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang pertengahan di dalam menuju perjalanannya kepada Allah, dan dia tidak putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan tersebut. Kalau dia melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala jur'ata ala ma'asilah,
Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bal ya'budu ahlussunnati ilallah bimuqtada asma'ihi wa sifatihi. Bahkan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia misalnya tadi mencari rizki. Ketika dia keluar mencari nafkah, mencari rizki, dia sandarkan rizkinya kepada Allah. Kenapa dia sandarkan rizkinya kepada Allah? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq, memiliki nama pemberi rizki, sehingga dia sandarkan kepada Allah. Kalau dia beribadah, ibadahnya dijaga dengan benar. Kalau dia sholat-sholatnya dijaga dengan benar. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Kalau sholat dia, sholatnya adalah dengan khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena Allah tadi Maha mengetahui, termasuk mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Itu muncul. Kenapa? Karena dia memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an rahmatahu wa sawabahu, dan selalu yaitu berharap rahmat Allah dan selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min sukhtihi wa iqabihi, dan takut dari murkanya Allah, takut dari kemarahan Allah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam berbuat dosa tidak bergampang-gampangan, tidak bermudah-mudahan. Ketika sudah terlanjur berbuat dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meneruskan atau bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa tersebut. Jadi antara takut dan berharap. Berkata Al-Imam Al-Maqul, beliau mengatakan, man abadallah bil khauf fa huwa haruriyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah yang landasannya hanya takut saja, landasannya hanya takut saja, itu seperti orang haruri, seperti orang khawarij. Orang-orang khawarij saking takutnya ibadahnya berlebihan, dalam sholatnya, dalam membaca Al-Qur'annya, bahkan sampai mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Lantaran apa? Lantaran saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa besar tersebut. Ya. Maka ini juga tidak benar. Rasa takut yang berlebihan ini dilarang, karena akan masuk kepada pemahaman haruriyun, yaitu pemahaman khawarij. Namun sebaliknya pula, wa man abadahu birraja fa huwa murjiun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah landasannya hanya harapan. Padahal tata cara sholatnya keliru, tata cara sedekahnya keliru, tata cara zakatnya keliru, tata cara ibadahnya keliru. Tapi cuma berharap. Tidak mau berusaha menuntut ilmu, tidak mau berusaha mencari ilmunya, hanya berharap. Nah, ini namanya murji'ah, masuk kelompok murji'ah. Takut berlebihan masuk kelompok khawarij. Terlalu bersandar hanya kepada harapan, itu masuk kelompok murji'ah. Wa man 'abidahu bil mahabbah fa huwa zindiq. Sementara ada orang yang beribadah hanya rasa cinta, sing penting cinta kepada Allah sudah cukup, itu namanya orang zindik. Wa man 'abadu bil khaufi war raja wal mahabbah. Nah, yang keempat adalah barang siapa yang beribadah kepada Allah, yang ibadahnya itu dilandasi dengan takut, dilandasi dengan harapan, dilandasi dengan kecintaan, maka dia seorang mukmin muwahhid, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia bersedekah, ya. Contohnya dia bersedekah. Ketika bersedekah
Landasannya apa? Landasannya takut. Takut apa? Jangan-jangan sedekahku tidak diterima. Sudah infak, sudah sedekah 1 miliar, jangan-jangan tidak diterima. Kemudian ar-raja berharap, ya semoga sedekahku diterima, infakku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah, yaitu cinta, ketika beramal cinta, ketika beramal ikhlas. Aku sedekah 1 miliar ini ikhlas lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hampir sama dengan kaidah yang ketiga tadi. Kekhususan yang ketiga tadi adalah yaitu pertengahan. Kemudian yang berikutnya, kekhususan atau keistimewaan yang kelima, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ana fit tamassuki biha al-biqayatu minal fitani wassalamati minal bid'ah. Bahwasanya berpegang teguhnya kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu akan menyelamatkan dirinya dari fitnah, dan dari berbagai macam bid'ah. Jadi dengan berpegang teguh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah akan menjaga atau menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah dan bid'ah. Itu. Kama jaa fi hadis Irbad bin Sariyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sering disebut dengan hadis iftiraq, hadis perpecahan. Sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kullu afinar illa wahidah. Akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya berada di neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semuanya akan berada di neraka. Maksudnya semuanya akan pernah masuk ke dalam neraka, yang akhirnya tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 73 golongan yang 72 itu maksudnya masuk ke neraka, tetapi mereka pada akhirnya tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan yang Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang tidak masuk neraka sama sekali. Adapun selain 73 golongan ya otomatis masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam, di atas Islam, tetapi usulnya atau landasannya tidak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya otomatis dia bukan umat Islam. Seperti kelompok misalnya Syiah Rafidhah misalnya, maka dia tidak masuk 73 golongan ini. 73 golongan ini yang 72 itu di neraka, tetapi mereka tidak kekal. Pada saatnya tetap akan dientaskan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak masuk ke dalam 72 ini, ada yang selamat dari siksa api neraka, sebagaimana selamatnya mereka dari fitnah-fitnah di dunia, fitnah syahwat, kemudian fitnah subuhat, fitnah syahwat yang berkaitan dengan wanita, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian fitnah subuhat yang berkaitan dengan pemikiran yang baru, pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang nyeleneh misalnya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selamat. Kenapa selamat? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat berat, ujiannya sangat berat. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah kaqabidil jamr, seperti memegang bara api, saking beratnya di akhir zaman, di mana fitnah itu semakin
yaitu menyambar-nyambar. Fitnah itu semakin dahsyat dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan muncul berbagai macam akwal, pendapat-pendapat. Menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, menurut ulama ini, menurut ulama itu, sehingga terkadang membingungkan bagi kaum muslimin, terutama dari kalangan awam. Bingung. Nah, bagaimana selamatnya? Selamatnya adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadi berbagai macam fitnah, wa annaha sataqa'u fil ummah, dan itu betul-betul akan terjadi pada umat ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah atau millah, bahwasanya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, maka itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, tidak akan pernah tidak terjadi, akan terjadi. Maka Rasulullah ausa bittiba'i sunnati wa sunnati khulafaihi. Rasulullah mewasiatkan agar kita senantiasa berpegang kepada sunnah, kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada ajaran Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu insyaallah benar. Tapi kalau pendapatnya Pak Abu Bakar belum tentu benar. Kalau pendapatnya Umar radhiyallahu anhu insyaallah benar, tapi kalau pendapatnya Pak Umar belum tentu benar. Ya. Maka Khulafaur Rasyidin ini yang menjadi apa? Pegangan bagi kita. Kalau dia pengen selamat. Semua pendapat itu bisa ditolak. Semua pendapat bisa ditolak kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Khulafaur Rasyidin. Pendapat siapapun, jangankan pendapat ustadz, pendapat kiai, pendapat imam-imam yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka sepakat kalau pendapatku salah jangan diikuti. Oleh sebab itu tidak boleh seseorang itu taklid kepada siapapun kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai ustadz, kalau kita mencintai kiai, kecintaan kita adalah dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Anda mencintai ustadz ini, mencintai kiai ini? Karena ustadz dan kiai tersebut berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa Anda tidak menyukai atau tidak setuju dengan pendapat ustadz ini, pendapat kiai ini? Ya karena pendapat ustadz tersebut atau kiai tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun tetap menghormati, maksudnya ya tetap memiliki adab yang baik kepada ustadz atau kiai. Akan tetapi kesalahannya tidak boleh ditiru. Ya, kesalahan itu tidak boleh ditiru. Kalau sudah tahu bahasanya itu salah, kalau ijtihadnya itu salah, maka tidak boleh ditiru. Ijtihad itu gambarannya seperti ini, misalnya orang berada di hutan. Ya, ada beberapa orang tersesat di dalam hutan. Ada misalnya ada 4 orang tersesat di dalam hutan. Kemudian dia mau sholat duhur. Otomatis mencari arah kiblat. Mana arah kiblat yang benar? Ke sana, ya. Depan, belakang, kanan atau kiri. Akhirnya mereka berijtihad, 4 orang berijtihad, bersungguh-sungguh mencari arah kiblat yang benar. Padahal arah kiblat yang benar itu berapa? 1, tidak 4. Sementara 4 orang tadi ternyata pendapatnya beda-beda. Satu mengatakan arah kiblat itu di depan, satu mengatakan arah kiblat di belakang, satu mengatakan arah kiblat di kanan, satu mengatakan arah kiblat ke kiri. Nah, otomatis yang 3 itu mesti salah, nggak mungkin benar semua, karena kiblat cuma 1. Nah, akhirnya orang tadi 4 orang itu sholat sesuai dengan keyakinannya. Aku yakinku
Kiblat itu ning ngarep ya aku salat ning ngarep, madhep ning ngarep. Oh gak, aku yakinku ning mburi, aku madhep ning mburi, madhep ngetan. Satunya mengatakan enggak, aku yakinku ke kanan, ke utara. Satunya mengatakan enggak, aku yakinku ke selatan. Maka dari empat ini masih ada yang salah. Nah setelah itu mereka sholat masing-masing. Setelah sholat masing-masing, ingat bahwasanya di tasnya ada kompas. Dilihat kompasnya mana. Oh ternyata kompasnya arah kiblat itu adalah yang menghadap ke barat. Ya, menghadap ke barat yang dilakukan oleh orang pertama. Lah otomatis orang yang 3 orang ini tidak boleh diikuti pendapatnya. Kenapa? Salah pendapatnya. Maka seperti itu. Pendapat-pendapat para ustadz, para kiai itu mesti ada yang salah, tidak semuanya benar. Nah, yang benar yang kita ikuti. Yang salah tidak usah diikuti, tetapi tetap menjaga adab dengan mereka. Para imam-imam Malik, Imam Syafi'i tentu ada pendapatnya yang salah, ada pendapatnya keliru, karena manusia itu tidak dijamin kebenarannya. Maka yang salah kita tinggalkan, yang benar kita ikuti. Walaupun demikian tetap menghormati usaha mereka, tetap menghormati para imam-imam, tidak boleh meremehkan. Bahkan kedudukan kita tentu kalah dengan kedudukan mereka. Ya, derajat kita kalah dengan derajat mereka, sudah jelas itu. Tapi dalam hal pengikutan kebenaran harus tetap mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Ustadz bisa salah, maka jangan diikuti pendapat yang salah, tapi tetap menghormati Ustadz tersebut. Pendapat Kiai ada yang salah, maka jangan diikuti yang salah, ikuti yang benar. Namun tetap menghormati kiai yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam dan seterusnya. Nah, maka fitnah di akhir zaman itu akan terjadi dengan dahsyatnya dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang keenam atau kekhususan yang keenam, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mujibatun lil ijtima' walil mawaddah wal itilaf. Bahwasanya akan mewariskan, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah akan mewariskan perkumpulan atau berkumpulnya di atas kecintaan. Berkumpul di atas kecintaan, di atas al-haq, di atas kebenaran. Ini keistimewaan atau kekhususan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka itu berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran. Perkumpulan di dunia ini sangat banyak ya. Perkumpulan ini, perkumpulan itu. Namun perkumpulan tersebut tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali perkumpulan tersebut di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masing-masing orang itu berkumpul, yang perkumpulan itu dilandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang dirahmati, adalah perkumpulan yang akan dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebalikannya, perkumpulan apa saja yang tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan termasuk perkumpulan yang hanya 2 orang yaitu suami istri, yang tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak dilandasi dengan agama, maka perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang tidak akan diberkahi ya. Jadi mereka berkumpul di atas Sunnah, mereka berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran. Dasar landasan perkumpulan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, keistimewaan berikutnya atau kekhususan yang berikutnya dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah ad-duhuru wan nasru li ashabiha.
Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang akan senantiasa muncul dan akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah kelompok yang akan senantiasa ditolong atau mendapatkan pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul dan akan kelihatan. Karena ini adalah merupakan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa nampak muncul sekelompok dari umatku. Ya. Di kalangan masyarakat orang-orang ini selalu muncul, selalu kelihatan. Mansurina, mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah dimanapun mereka berada, walaupun sedikit. Akan selalu nampak dan ditolong. La yadurhum man khadzalahum wa man khalafahum. Tidak akan ada orang yang merendahkan, tidak membahayakan orang yang merendahkan mereka, hatta taqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat, sampai Al-Quran itu diangkat, akan ada yang namanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka itu senantiasa mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun mereka berada akan nampak, walaupun kelihatan sedikit. Akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah itu nama lainnya adalah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak terikat oleh peraturan-peraturan tertentu, tidak terikat oleh undang-undang tertentu, tetapi dia terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuai dengan yang tadi, mereka berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekhususan yang berikutnya adalah an abaqiyatun waluha bakuna, bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini akan senantiasa langgeng, akan senantiasa ada, sebagaimana pengikutnya juga akan senantiasa ada. Alal haqqi, mereka berada di atas kebenaran, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan senantiasa ada, akan senantiasa muncul itu. Jadi tidak usah khawatir, akan senantiasa kelihatan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang-orangnya, pelaku-pelakunya, ya. Kemudian juga hal-hal yang nampak pada mereka akan senantiasa dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin hilang, enggak mungkin sirna. Kalau orang itu ingin mencari al-haq, ingin mencari kebenaran, ingin mencari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang hak, yang hakiki, bukan Ahlussunnah yang hanya sekedar dakwaan, bukan Ahlussunnah yang hanya sekedar yaitu nama, insya Allah akan tetap ada, akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, wa basyara bi baqa'i hadaddin wa baqa'u Ahlussunnah wal Jamaah al haq, dan akan ada senantiasa baqa', akan senantiasa langgeng agama ini, yaitu agama Islam, sebagaimana langgengnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan zaman tabi'in. Zaman tabi'in diteruskan dengan tabi'ut tabi'in. Setelah itu diteruskan di zamannya para a'immah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Diteruskan di zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya dan terusnya sampai saat ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas al-haq tersebut. Kemudian keistimewaan yang lain atau kekhususan yang lain,
anna ahlaha wa'aduna yaumal qiyamah bil manaqibil adimah, bahwasanya pelakunya atau orang-orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah akan dijanjikan dengan janji yang mulia, diberikan janji yang mulia, kedudukan yang mulia pada hari kiamat. Apa kedudukan yang mulia tersebut? Kedudukannya adalah bisa meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni faradtukum 'alal haudi." Sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Man manra alayya syariba wa man syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang bisa melewati, yang masuk ke telaga tersebut, maka dia akan bisa meminum, dan barang siapa yang meminum maka tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan nanti keadaan di mana manusia sangat kehausan, manusia membutuhkan air, kehausan yang luar biasa. Kemudian ada telaga yang airnya lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu. Kemudian tentunya mereka berpondong-pondong ingin meminum telaga tersebut. Namun kata Rasulullah SAW, la yaridanna ala aqwamin a'rifuhum wa ya'rifuni tsumma yukhalu baini wa bainahum. Namun akan ada sekelompok orang, sekelompok kaum yang aku mengetahui mereka, mereka juga tahu. Ya, aku mengetahui mereka, mereka juga mengetahuiku. Artinya apa? Tahu bahwasanya itu umat Islam, umatnya Nabi. Dan mereka tahu bahwasanya aku adalah Nabi, namun tidak bisa meminum telaga tersebut. Ya, tidak bisa meminum telaga tersebut. Tsumma yukhalu baini wa bainahum, dihalangi antara diriku dan mereka. Tidak bisa meminum. Siapa orang-orang yang tidak bisa meminum tersebut? Dikatakan oleh malaikat Jibril, ya, innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Di riwayat yang lain seperti itu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ya. Engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Artinya apa? Mereka membuat amalan-amalan yang baru, paham-paham yang baru yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka lebih pandai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, meninggalkan agama ini sudah dalam keadaan sempurna, yang jelas, dalam keadaan yang jelas, yang terang benderang, yang benar sudah jelas, yang salah juga sudah jelas, yang kelihatannya subhat ditinggalkan, selesai. Agama ini adalah agama yang mudah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Ada perintahnya dikerjakan, tidak ada perintahnya tidak usah dikerjakan. Nah, inilah diantara khususiyah atau kekhususan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan keistimewaan-keistimewaannya. Dengan demikian menunjukkan kepada kita hendaknya seorang muslim, seorang mukmin terus berpegang teguh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang benar-benar berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini ada pertanyaan. Berkaitan maraknya acara sah-sahan
suatu perkumpulan yang kerap membagikan makanan dari acara tersebut berupa nasi tumpeng, pisang, ayam bangkok khusus yang dimasak. Bagaimana kita sebagai tetangga menerima apa menolak? Ya, ini ada maslahat dan madaratnya apa tidak. Jadi kalau dengan menolak itu tidak ada madarat, ya lebih baik ditolak. Tapi kalau ditolak itu ada madaratnya, mungkin akan menimbulkan apa ini? Kita di kampung ini, di RT ini sudah sendiri, kemudian kok sok hebat gitu, menolak pemberian, maka diterima saja, ya, diterima. Kemudian hukumnya bagaimana? Asalnya makanan itu adalah halal asalnya, kecuali sembelihannya. Yang pisangnya, yang nasi tumpengnya asalnya halal. Cuman berasal dari acara yang kita tidak tahu asalnya dari mana, maka lebih baik makannya ditinggalkan. Kalau ada makanan yang lain, ya. Kalau ada makanan yang lain, kalau tidak ada, maka asalnya tidak apa-apa memakan makanan-makanan seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bagaimana cara kita bersikap mengenai perayaan-perayaan yang diadakan dalam rangka peringatan ya hari raya ini, HUT, seperti karnaval atau lomba-lomba yang lain, dan kita sebagai masyarakat biasanya akan diwajibkan untuk mengikutinya, dan apabila tidak ikut maka kita akan diminta untuk membayar denda. Mohon penjelasannya. Ya, kalau tadi, jadi dalam hal ini kan berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita melihat antara maslahat dan mafsadahnya. Kalau misalnya dengan kita membayar denda, maka lebih baik seperti itu. Ya, karena kita dalam keadaan lingkungan yang mereka itu belum paham. Ya, sebagian belum paham apa yang kita anut, apa yang kita pahami, dan pemahaman kita tidak sama dengan pemahaman mereka. Ya. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti, nggak apa-apa. Antum kasih apa ini uang atau denda kepada mereka, diberikan kepada mereka, ya, untuk menjaga kemaslahatan kita. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu hal ini adalah hal yang insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Apakah jika berkumpulnya manusia pada sebuah acara yang bersifat keduniaan seperti makan-makan termasuk perkumpulan yang tidak diberkahi? Ya, makan-makan kalau dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim, dalam rangka untuk mempererat hubungan pertemanan, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Apalagi dari teman jauh yang lama nggak ketemu kemudian berkunjung. Tapi kalau makan-makan sekedar cangkruan seperti di angkringan setiap malam seperti itu, ya, cangkruan, cuman ngombe kopi sak gelas selama 1 jam 2 jam, maka ini nggak diberkahi. Dari sisi mana? Ya, dari sisi menghabiskan waktu, menghabiskan kesempatan untuk beribadah yang lain, padahal waktu itu adalah harta yang paling mahal. Jadi kalau misalnya tadi keduniaan, makan-makan kalau tujuannya untuk mempererat pertemanan, yang sama-sama bertakwa, sama-sama ngaji, sesekali kemudian diajak makan-makan, maka ini adalah perkara yang thayyib, perkara yang baik. Tapi kalau makan-makannya ya tadi seperti cangkruan, ya, bahkan dilakukan setiap hari, setiap saat, maka ini hanya menghabiskan waktu dan jelas ini perkara yang tidak diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian yang dapat kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak buruk tolong antum sore itu sama bensin. Kalau yang tidak buruk kan insya Allah tentang al-Quran. Nah, masalahnya tentang sila-sila itu kan. Ini kelas berapa? Kelas 1. Ini apa itu? Asofa itu sudah menerbitkan buku-buku baru. Tapi ini apa ya? Umum ya? Iya ya. Karena sudah saya bilang jangan pakai uang. Iya. Katanya belum ada gitu. Di asofanya mereka pakai sofa. Oh yang lain pakai sofa. Cuma yang untuk UPS belum. Ya. Karena Erlangga itu kan termasuk ada misi-misi kristenisasinya juga. Bab 1 aja tak sampai sini. Sampai sini. Kali ini tolong sore itu